Jalan Veteran Pasar 9, Pondok Seng, Kelurahan Manunggal, Labuhan Deli, Medan. Di sini kami untuk memenuhi tugas PBL mata kuliah Teknologi Kesehatan. Yes. Regulasi persampahan di Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional atau Jaktranas, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2017. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pasal 6 yang menyatakan bahwa kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah ditetapkan dalam peraturan presiden. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menetapkan target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025. Target ini diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Pembudidayaan maggot sangat bermanfaat untuk lingkungan dan bahkan juga bermanfaat untuk perekonomian. Maggot dibudidaya melalui sampah organik seperti sisa dari nasi, bubur bayi yang telah kadaluarsa, ayam yang telah mati, buah yang telah busuk, dan sampah organik lainnya. Maggot juga bermanfaat untuk perekonomian karena maggot dapat dijadikan pakan dan dapat dijual atau diberikan kepada hewan ternak sendiri. Budidaya maggot juga sangat menguntungkan dan seluruh dari perkembangan maggot juga berguna. Bahkan pupa yang sudah mati juga dapat dijadikan pakan dan memiliki protein yang sangat tinggi, yaitu 40-50%. Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi di sini kami mau mewawancarai Abang mengenai bagaimana proses pembentukan maggot ini gitu. Terus maggot yang jadi pelet. Di sini kami mau tahu bagaimana prosesnya. Bisa kak, bisa kita mulai dari sebelah sini dulu kak. Pertama ini yang kita lihat bentuk telurnya. Iya kak. Yang baru dari kandang lalat kak. Oh, iya. Jadi bisa dilihat dari sini kak. Di sini udah agak lama sih telurnya ya. Dia awal telurnya itu seperti ini kak. Lalu kita Masih kecil-kecil ya? Iya. Ini awal dari telur sampai menjadi bayi. Sebelumnya kita kasih pakan dulu kak. Kasih pakan bubur. Pakannya Bubur kak, bubur bayi. bubur bayi. Yang Apa udah tuh Bang? kadaluarsa. Bisa dicontohkan bubuknya itu seperti ini kak. Bubur bayi kadaluarsanya. Oh, itu pakan dari Iya. telur-telurnya ya? Iya. Terus Dari telur kita tunggu sekitar seminggu dia akan jadi bayi kak. seminggu dia akan jadi bayi. Iya. Nah, bentukan bayinya itu seperti apa Bang? Bisa lihat? Seperti ini. Ini Ini bentukan masih bayi. Iya. Oh, ini bayinya kayak gini. Iya. Bayinya ini pun perlu susu yang sudah kadaluarsa juga ya? Dia yang penting ada makan buburnya aja di sini. Sebenarnya nggak bubur pun juga nggak apa-apa. Cuman kan di sini agar proteinnya terjaga. Jadi menggunakan bubur yang kadaluarsa. Oke. Setelah menjadi bayi Bang, Itu ada proses penyemaian ya. penyemaiannya katanya ada yang kayak 1 hari, yang maggot 1 hari, gitu 2 hari. Ya ini maggot seminggu tadi yang sudah bisa Menjadi bayi kan? Ya, Seminggu sudah menjadi bayi. Terus Ya. setelah bayi, dia kita semai lagi ke biopon kak. yang mana coba bisa? Iya. Jadi yang baru disemai itu Yang baru di semua ya? Yang dari bayi kan? seperti ini. Ini pakannya pakan apa Bang? Ampas sagu kak dicampur sama susu. Oh, Susu berarti kadaluarsa. udah pun disemai gini, dia tetap menggunakan susu yang kadaluarsa ya? Ya, tambah pakan lagi deh. Oh. Coba lihat. Oh, ini kok udah besar-besar ya Bang? Ya, ini karena udah dikasih makan dia kak.
Ini udah berapa hari Ini sekitar setelah bayi? seminggu 2 hari. Seminggu 2 hari ini dari bayi kan. Terus bang setelah ini kemana lagi prosesnya? Prosesnya biasanya tuh kalau jika dia sudah besar Kak, kita akan ada proses pembibitan untuk pupa ya Kak. Pembibitan untuk pupa. Nah ini setelah seminggu 2 hari dari yang penyemayan itu, ini berapa hari baru jadi kayak gini? Ini 10 hari. 10 hari baru jadi. Sebenarnya sudah menghitam seperti itu Kak. Ini kenapa menghitam memang? Ya, Maksudnya kenapa tanahnya ada yang hitam terus ada yang masih basah, ada yang coklat gitu? itu kasgotnya Kak. Itu sisa-sisa makanannya. Sisa-sisa makanan. Jadi yang hitam-hitam ini apa ya bang? Jadi kalau intisari makanannya udah habis dia akan hitam sendiri deh. Oh dimakani sama maggot-maggot ini ya? Ini apa bang yang hitam-hitam ini apa? Iya ini yang apa sih namanya? Yang hitam ya? Kasgot. Kasgot. Dia bisa untuk kita jadikan pupuk juga Kak. Itu terbuat dari apa? Sisa-sisa makanan tadi dari ampas sagu yang udah dikasih campur susu tuh. Oh. Dia mengering. Iya iya iya. Kan jadi kasgot. Oh jadi ini yang hitam-hitam ini yang seperti tanah ini dia sisa ampas-ampas sagu yang dicampur dengan susu kadaluarsa yang sudah mengering. Oke. Setelah ini bang? Setelah ini kita akan Ini kan masih hidup-hidup kan? Iya. Setelah ini ke sini. Nah, di sini kita kasih makan terus Kak, dia sampai menghitam sendiri dia. Oh, berarti setelah ke sini dia bakal ke sini. Nah, di sini sudah ada yang mulai kering gini ya? Iya. Dia kita kasih makan terus sampai hitam. Nanti dia akan naik sendiri ke parit-parit yang sudah disediakan. Oh, itu ya, parit-parit itu. Itu jika dia masih bergerak bisa namanya free pupa Kak. Jika masih bergerak namanya prepupa. Oke. Nanti dia bakal naik sendiri ya, bukan orang Dia naik sendiri abang Kak. yang naik. Dia memang mencari tempat kering untuk jadi pupa. Oke. Setelah ini, setelah di atas itu, misalnya sudah maggot yang naik sendiri itu kan prepupa namanya. Setelah prepupa itu nggak bergerak-gerak lagi, kemana dia? Jadi kalau dia sudah free pupa itu ngumpul di ujung parit seperti sana itu Kak ya. Itu yang sudah tidak bergerak lagi. Di sini sebenarnya masih bergerak, cuma kita kumpul. Di sini kita panen ya Kak. Di ujung paritnya kita panen karena dia bakal ke ujung parit juga. Ini boleh diinjak? Boleh. Jangan lah. Boleh. Boleh. Ya, jadi kalau udah nggak bergerak kita seleksi lagi di sini dah. Oh berarti ini masih bergerak walaupun dari sini. Masih Kak. Dia memang sengaja ke ujung-ujung untuk nyari tempat kering ya Kak. Oh. Nah setelah ini tunggu sampai dia nggak bergerak tuh gimana bang? Kita ambil aja Kak, kita masukin ke dalam batinya seperti ini. Oh jadi diambil walaupun masih bergerak, masukkan ke dalam baki. Terus Kita proses penyaringan lagi Kak di sini. proses penyaringan ini Ini untuk memilih pupanya. yang sudah tidak bergerak lagi sama yang masih bergerak. Jadi prepupa yang masih bergerak dipisahkan ke sini dan prepupa yang sudah tidak bergerak lagi ditaruh ke sini. Namanya proses penyaringannya. Dan yang tidak bergerak ini sudah jadi pupa. Iya. Setelah itu bang, yang tidak bergerak ini di Kita masukin ke dalam kandang lalat Kak. Oh, Untuk berarti pupa dimasukkan ke kandang lalat ya. Ini yang dinamakan lalat BSF. Iya. Ya kan? Lalat BSF. Jadi di dalam lalat ini bang, di dalam kandang lalat ini maksudnya apa aja, proses apa aja yang terjadi? Jadi di sini proses pemecahan kepompongnya pupa itu aja Kak. Oh jadi yang itu yang masih hidup itu? Yang masih hidup itu. Di sini juga ada proses pengawinan sih Kak. Oh gini ya bang. Pupa yang sudah mati tadi dimasukkan ke sini. Nah nanti berapa lama dia ditunggu biar hidup? Sekitaran 3 atau 4 hari Kak. 3 atau 4 hari pupa yang sudah mati akan hidup kembali. Iya. Gitu. Oh jadi yang hidup ini mengalami perkawinan Iya. gitu. Oh jadi ada nggak bang bedanya pupa namanya lalat ya? Lalat. Kalau udah hidup lalat ya. Lalat jantan sama lalat betina. Biasanya lalat betina tuh cenderung lebih besar. Lalat betina cenderung lebih besar. Ya. Dan kalau nggak salah aku dengar juga lalat betina akan mati setelah bertelur, Bertelur, ya kan? Lalat jantan setelah kawin Ya. mati. Nah, jadi telur-telur yang dikeluarkan oleh lalat betina itu bang, di mana letak? Itu dia bakal terpancing sama aroma fermentasi yang kita buat Kak di dalam tong itu Kak. Oh, berarti di dalam tong ini ada aroma fermentasi yang kalian buat ya bang? Iya. Nah, jadi telurnya Di atas Sela- kayu itu. di atas kayu-kayu ini, di atas kayu-kayu ini.
Terus dia secara nggak langsung lalat akan berpikir kalau di dekat kali itu ada makanan, jadi dia bertelur. karena aroma fermentasi tadi ya. Terus itu bang, aroma fermentasi itu apa aja? Itu sebenarnya sih sama kayak pakan susu yang udah kita buat pakai ampas sagu itu kayak, cuman dia didiamin dulu selama 2 minggu. Difermentasi dulu Iya, gitu, difermentasi. baru dimasukkan ke situ. Iya. Berarti fermentasi ini ampas sagu sama susu yang sudah kadaluarsa. Iya. Itu dalam bentuk cair atau Kita cairkan nggak? cair? Iya. Sama seperti tempat telur tadi ya, Iya. tempat telur maggot. Oh, jadi setelah berarti ini bersiklus ya kan bang? Iya. Setelah jadi telur dipindahkan lagi ke tempat awal tadi kan? Iya, benar. Jadi untuk lalat-lalat BSF yang sudah mati ini di kemana kan bang? Itu sebenarnya itu bakal kita ambil kayak, terus ada contohnya seperti di sini Oh ini akan kita kumpul juga. ini lalat BSF yang sudah mati. Iya, ini sudah bertelur bagiannya. Ini itu bakal kita jadikan bahan-bahan untuk pelet. Bang boleh angkat nggak pakai itu? Diginiin. Oh ini adalah lalat BSF yang sudah. Apa sagunya? Iya. Untuk makanan magotnya? Iya. Karena difermentasi yang makannya naik bu. Itu untuk nah jadi ini kan bang kami lihat ada kayak apa nih sisa-sisa ikan Asin. asin apa udang kecepe ya. Iya. Nah ini tuh apa bang? Ini bakal jadi campuran bahan-bahan pokok untuk peleting sih kak. Untuk pelet. Nah ini nanti diapain dulu? Dihaluskan gitu. Ya, ini bakal dihaluskan. Tepung semua, baru masuk ke mesin pencetakan. Dicetak biar bulat-bulat gitu kan. Oh itu pencetakannya. Itu mesin cetaknya. Di situ masuk ke oven, bismillah di oven. Di situ nanti ada api dulu. Di situ ada oven. Ada api. Ada api. Di sini. Ini kompor apinya. Tapi sekarang kita udah pakai yang besar, nggak pakai lagi yang kecil. Ini kompor api Ah. yang dulu dipakai, tapi sekarang sudah pakai yang Yang ini yang lebih panjang. yang lebih panjang, yang lebih besar ya. Terus bang, Setelah keluar dari sini ya sudah layak jual. udah bentuk kecil-kecil. Sudah bentuk dalam bentuk Pelet. pelet. Jadi itu tempat apa bang? Mana? Ini ya. Ini. Ini peletnya contohnya. Udah jadi. Ya, yang ini untuk mesin pengayak. Jadi kan di Apa yang jaya bang? pelet itu kan dia ada yang pecah, ada yang halus. Karena hasil cetakan kan nggak sempurna kan. Disinilah dibagi 3 lain jadinya. Oh, berarti nanti yang pecah-pecah itu nggak diambil gitu. Diambil, cuma kan nanti biasanya kita pakai misalnya untuk ayam yang ukuran kecil, ukuran sedang. Berarti semua lah diambil ya. Ya, semua diambil. Ini pun salah satu mesin pencetak kita. Jadi ini yang menggunakan listrik kan. Jadi itu menggunakan Itu menggunakan diesel. oh jadi yang sana menggunakan diesel, ini listrik. Pakai listrik, pakai dinamo. Proses magotnya itu biasanya magotnya itu dicampur sebagai perekatnya. Maggot itu kan mengandung protein tinggi. Jadi dengan adanya maggot, kitanya mengurangi protein yang beli. Protein yang beli itu kan biasanya kayak kita kan ada import dari Brazil, dari Argentina itu. Yang udah langsung jadi gitu ya. Ya langsung jadi. Biasanya namanya kayak soybean meal, kayak fish meal, tepung ikan, tepung daging, tepung dari kedelai. Itu protein yang sudah jadi, itu kan harganya mahal. Dengan adanya maggot kita ngecilin cost itu, jadi harga pasar yang kita buat juga lebih rendah dibandingkan pakan yang pabrikan besar. Lalat yang sudah mati itu masih mengandung protein sebesar 28%. Nanti kalau misalnya untuk pakan ikan kita bisa giling jadi tepung. Giling jadi tepung ya jadi pelet lagi gitu. Jadi pelet lagi. Berarti di sini terus ini ya. Ya, tidak ada yang lepas. Contoh kayak ini sisa pakan ini kan juga kita pakai untuk kompos pertanian. Berarti Semua tidak kepakai. tidak ada yang menjadi sampah gitu ya. Nggak ada. Nanti kalau
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai berbagai target terutama pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan. Konsumsi yang berlebih tentunya akan menghasilkan sampah yang berlebih, sehingga mempengaruhi luasan tempat pembuangan sampah yang ada. 3/4 dari tempat pembuangan terbuka terluas di dunia berada di pantai. Banyak pantai yang dipenuhi oleh buangan bahan dan zat berbahaya, serta berbagai macam jenis sampah, seperti sisa jaring ikan plastik, puntung rokok, dan sedotan plastik. Hal ini tentunya akan mempengaruhi ekosistem yang ada di laut. Selain ekosistem laut, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi ekosistem darat. Sebagai contoh, sampah anorganik plastik yang tidak dapat terurai di tanah sehingga banyak sampah plastik yang menyumbat saluran air maupun sungai serta dapat tertelan oleh beberapa hewan. Sekian video yang bisa kami tampilkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Cak, video kenapa Cak? Kok bisa? Kita mau lihat Magot. kok keras ya? Keluar dia. Enggak, lembek, Cit. Udah bagus kan kami? Yuk kita lihat baby magotnya.